Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mapel PPKN materi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Alangkah baiknya sebelum memulai presentasi pagi ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga presentasi hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan sesuatu apapun. Kami akan mulai menyampaikan materi yang pertama kali akan dibacakan oleh Tia Fitriani. Beberapa faktor pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. B. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagai dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. C. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Selain faktor-faktor di atas, ada 3 faktor yang tidak kalah penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu C. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memegang peran yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Semboyan tersebut diharapkan agar mencegah terjadinya perpecahan dan penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan antar suku yang ada di Indonesia. Peran berikut ini peran penting Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita ketahui. 1. Menjaga persatuan Republik Indonesia. 2. Menciptakan persatuan di Indonesia. 3. Membangun kehidupan nasional. 4. Membangun berbagai aspek di Indonesia. 5. Mencapai tujuan nasional. 6. Penentu kebijaksanaan peraturan negara. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita dituntut untuk tidak hanya tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika saja, namun juga dituntut untuk memahami dan menjalankan maksud dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Jika semboyan Bhinneka Tunggal Ika diamalkan oleh seluruh warga negara, Indonesia akan bersatuan dan kesatuan akan senantiasa terjaga. Integrasi bangsa Indonesia bukanlah omong kosong belaka. Semua itu dapat dilakukan menjaganya. Beberapa contoh wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). B. Sikap toleransi antar umat beragam. C. Sikap menghargai dan merasa memiliki kebudayaan daerah lain. 2. Faktor-faktor penghambat. Berikut beberapa faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Masyarakat Indonesia yang heterogen beraneka ragam. B. Kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar. Negara Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau serta menyimpan kekayaan alam yang berlimpah menyebabkan negara Indonesia rentan akan ancaman dari dalam maupun luar bangsa Indonesia sendiri. Ancaman dari dalam seperti tumbuhnya paham kedaerahan. Tumbuhnya paham tersebut merupakan keadaan yang berdampak pada lunturnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena lebih mementingkan kepentingan daerahnya masing-masing daripada kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Adapun faktor dari luar dapat timbul dari keadaan daerah perbatasan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sehingga lebih memilih untuk menyeberang ke negara tetangga dalam melakukan aktivitas kehidupan. D. Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Ketimpangan dan hasil-hasil pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatis dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa.
Paham etnosentrisme merupakan keadaan di mana suku bangsa menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku lain. F. Membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Faktor tersebut dapat terciptanya konflik horizontal. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara tidak boleh membeda-bedakan sara demi terciptanya suasana damai, aman, dan tentram. D. Perilaku menjunjung semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dalam budaya daerah, suku, bangsa, ras, dan agama. Kemajemukan dapat menjadi penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Untuk itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan bersikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh sikap positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Keluarga. A. Mentaati peraturan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota keluarga. B. Saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. C. Tolong menolong antar anggota keluarga. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, sampaikan secara jelas dan padat dan jelas. Kenapa rakyat Indonesia kurang akan kesadarannya dalam membina persatuan dan kesatuan, dan cara-cara memunculkan faktor pendorong untuk persatuan dan kesatuan itu gimana? Seringkali orang Indonesia, beberapa orang itu terdapat kurangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya rasa persatuan dan kesatuan itu muncul dari pribadi mereka masing-masing, tidak langsung dari masyarakat, karena semua orang kan memiliki pemikiran berbeda-beda. Jadi setiap orang harus memiliki kesadaran masing-masing untuk memunculkan persatuan dan kesatuan. Biasanya para rukun tangga atau RW akan menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Misalnya gotong royong. Gotong royong tersendiri bisa membuat rasa persatuan dan kesatuan semakin meningkat, karena para warga yang biasanya bersifat individualisme dan seringkali melakukan banyak pekerjaan sendirian bisa melakukannya secara bersama-sama, sehingga mereka akan bisa memupuk rasa persaudaraan dan komunikasi antara sesama tetangga yang jarang terjalin. Terhadap masyarakat, yaitu membiasakan bergotong royong, saling membantu sesama, ya, sesama warga, sesama masyarakat, sehingga terciptalah kerukunan, ya. Kerukunan itulah yang bisa mengarahkan kepada persatuan, ya, semakin kuat. Karena apa? Karena di dalam kegiatan gotong royong yang ada di desa-desa atau di tempat-tempat yang lain itu menumbuhkan rasa persaudaraan, ya, rasa persaudaraan gitu ya. Bisa dipahami? Secara paham? Ada lagi, silakan semat yang bertanya. Dari laki-laki tadi. Dari laki-laki silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Di Indonesia kan banyak pelanggaran HAM, contoh pemukulan, penganiayaan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, dan menghalangi
orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud sendi-sendi kerukunan rakyat? Yang dimaksud dengan sendi-sendi kerukunan rakyat adalah bagian-bagian terpenting yang dapat membangun kerukunan rakyat. Dari teman yang lain, teman sudah menjawab Pak, Setengah. menambahkan jawaban. Selesai. Sendi kerukunan ya, belum jelas ya jawabannya. Aku membantu berperilaku yang baik untuk menjaga kedamaian ya, untuk menjaga kerukunan agar supaya tidak terjadi konflik ya, tidak terjadi permusuhan. Itu yang harus dikembangkan di masyarakat sehingga masyarakat itu menyadari akan pentingnya kerukunan, pentingnya kedamaian ya, sehingga menjadi warga negara Indonesia itu bisa berpikir secara rasional ya, berpikir secara rasional, tidak mudah emosional gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau itu diselesaikan dengan akal sehat ya, diselesaikan dengan akal sehat, maka bisa memberikan jalan keluar ya. Tantangan dan hambatan itu pasti ada, tantangan dan hambatan pasti ada ya, sehingga bisa memancing emosional itu secara Jawa ini gampang muring-muringan ketika menemui persoalan-persoalan ya. Nah, inilah yang harus kita hindari bersama ya. Inilah yang harus kita hindari ya. Jadi kita menjadi pelajar misalnya ya, kita hidup di sekolahan yang berkaitan dengan teman-teman yang banyak ya. Mungkin ada teman kalian bersikap yang tidak menyenangkan ya. Tidak usah mudah emosi, tidak usah mudah marah-marah ya. Diselesaikan, diingatkan, dikandani ya, sehingga teman yang lain bisa menyadari betapa pentingnya kebiasaan ya, kebiasaan bersikap yang baik terhadap sesama ya. Kita ini adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Pasti gesekan-gesekan itu pasti ada ya. Gesekan-gesekan, sikap-sikap yang tidak menyenangkan itu pasti ada. Jadi ini bagaimana kita mensikapinya gitu ya. Ini merupakan sendi-sendi kerukunan yang harus dikembangkan semenjak ini ya, supaya bisa bermanfaat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat gitu ya. Bisa dipahami ya, jelas ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Yang dijawab kita jangan hanya satu saja. Apa saja daftar negatif yang sering muncul akibat keragaman suku ras budaya? Maskernya dibuka.
Siapa saja dapat diketahui yang sering muncul akibat keragaman suku, ras, dan budaya. Negatif yang sering muncul akibat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya adalah A. Berkurangnya jumlah anggota suku bangsa, kuasanya kelompok kuat atas kelompok lemah, berkurangnya kuasa politik atas kebudayaan, mudah timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. Iya. Enggak. Saya mau bertanya, mengapa Sumpah Pemuda dikatakan sebagai pendorong pergerakan nasional? Jadi itu pendorong apa? Pendorong pergerakan nasional. Pergerakan nasional. Jadi faktor pendorong pergerakan nasional ya. Dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Silakan. Sumpah Pemuda dikatakan sebagai pendorong pergerakan nasional karena saat kongres inilah pemuda di Indonesia berkumpul dan bersatu yang menimbulkan semangat pergerakan nasional antara mereka dan timbullah semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yes. Enggak. Saya mau bertanya, kapan gerakan Gerakan Nasional Indonesia Bangkit atau Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya Budi Utomo dikenali sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gerakan Nasionalisme Indonesia Bangkit atau Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sudah cukup ya. Terima kasih kelompok 5 sudah melaksanakan tugas ya. Presentasi cukup bagus ya. Dan alhamdulillah nanti bisa disusul dengan kelompok yang lain dengan tampil yang lebih baik lagi ya. Saya ambil kesimpulan tentang faktor penghambat, pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan ya. Memang di negara kita ini adalah negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan ya. Persatuan dan kesatuan inilah menjadi kekuatan bangsa Indonesia ya. Karena kita ini selama pernah mengalami penjajahan yang dijajah oleh Belanda cukup lama ya. Berdasarkan sejarah selama 3,5 abad ya. Cukup lama. Mengapa selama itu bangsa kita dijajah? Karena pada masa itu adalah rakyat Indonesia belum memahami pentingnya persatuan dan kesatuan. Belum ada pemahaman betapa pentingnya ya pemahaman nasionalisme ya, nasionalisme. Jadi untung saja ada peristiwa yang namanya Sumpah Pemuda ya. Dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda itu memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi rakyat Indonesia untuk membangun persatuan dan kesatuan ya. Termasuk kita, bapak-bapak kita ya, membuat lagu ya
yang berjudul Tanah Airku ini untuk menanamkan kepada generasi-generasinya, generasi penerus, anak-anak pelajar supaya cinta terhadap tanah air ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Bisa ya? Masih hafal ya? Tanah airku. 1, 2, 3. Tanah airku tidak merupakan yang terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terus walaupun banyak negeriku jangan yang masyhur di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Ya, terima kasih. Itulah sebuah lagu yang menanamkan kepada kita semua ya, sebagai generasi penerus anak-anak bangsa ya. Siapa lagi yang melanjutkan perjuangan para pahlawan terdahulu kalau bukan kita ini ya, para pelajar dimanapun mereka berada ya, dimanapun mereka berada, termasuk kita ini semua harus memiliki semangat ya, menjaga persatuan dan kesatuan, cinta terhadap tanah air ya. Oleh karena itu, sesuai dengan sila ketiga ya, persatuan Indonesia, persatuan Indonesia ya, sila ke berapa? 3. Sila ketiga inilah yang harus kita kembangkan sehingga di masyarakat itu tercipta kerukunan, keharmonisan. Kegiatan-kegiatan apapun kalau tidak ada kekompakan itu kan tidak enak ya. Kalau kita melihat di negara-negara lain, contohnya ada konflik, ada perseteruan ya, ada peperangan bahkan ya, ada peperangan negara mana dengan mana itu ya, Ukraina dan Rusia ya. Bagaimana nasib warga negaranya? Kan tidak nyaman, merasa terancam ya. Siapa lagi yang menjaga pertahanan dan keamanan di negara Indonesia ini, di Republik Indonesia ini, kalau bukan rakyat Indonesia? Gitu ya, paham ya? Ya. Menyanyi lagi? Lagu apa? Ya, tetap yang menggambarkan atau yang menjelaskan tentang mempertahankan Indonesia ya. Ada satu lagi yang dikarang oleh
Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah, ya, yang berjudul Ya Lal Waton Ya Lal Waton. Baik, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal watan, Ya, tangannya. ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia miladi anta ummanul faqoma, kullu mayyatika yauma tomiha yalqaimama, kullu mayyatika yauma tomiha yalqaimama, pusaka hati wahai dana airku, cintamu dalam imanku, jangan harangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau banjir martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Coba tangannya banyak. Ya, terima kasih. Sudah cukup ya? Oh, kapan-kapan lagi ya? Di lain hari nanti kita sambung dengan lagu kebangsaan yang menggambarkan cinta terhadap NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi saya kira itu, terima kasih kelompok 5, ya. Ini merupakan tugas kalian yang sudah dijalankan. Waktunya sudah cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.